Halo semuanya, selamat datang di Langit Sinema, semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia, serta diberikan rizki yang melimpah. Kali ini Langit Sinema akan menceritakan alur film India yang dirilis pada tahun 2017 yang berjudul Rise. Rise adalah sebuah film thriller aksi India, yang disutradarai oleh Rahul Dolakia. Film ini dibintangi oleh Shah Rukh Khan sebagai Rais Alam, Mahira Khan sebagai Asia, Mohamed Zishan Ayub sebagai Sadik, Nawazuddin Siddiqui sebagai Majmudar, Atul Kulkarni sebagai Jairaj, dan Narendra Jha sebagai Musa. Film ini menceritakan seorang pria yang berbisnis miras, dari semula dia tidak mempunyai modal, hingga dia menjadi wali kota di India. Nah guys, daripada penasaran seperti apa alur ceritanya, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke alur filmnya. Film ini berawal dari sebuah kota di India bernama Gujarat, yang sedang dilanda kekeringan, dan untuk bertahan hidup, mereka memproduksi minuman keras. Meskipun pemerintah melarangnya, mereka tetap saja menjalankan bisnis ilegal tersebut. Hingga lahirlah seorang pria yang bernama Rayesh. Di rumahnya, Rayesh terlihat sedang bersiap menuju sekolahnya, dan dia tinggal hanya bersama ibu. Di dalam kelas, ketika gurunya menyuruh untuk membaca tulisan di papan tulis, Rayesh kesulitan. Dan dia mengalami mata minus. Ibunya pun membawa dia ke dokter untuk memeriksakan matanya, dan karena ibunya tidak mempunyai uang, akhirnya dokter itu memberikan kacamata secara gratis pada Rayesh. Setelah memakai kacamata, Rayesh akhirnya dapat melihat dengan jelas, namun tiba-tiba, dia melihat mobil polisi menuju ke arah markas mereka. Rayesh dengan berani, dia menghadang mobil polisi tersebut, kemudian dia meniup peluit sebagai tanda bahaya bagi warga di sana. Dan karena tanda bunyi peluit tersebut, dengan segera para pegawai yang berada di sana bergegas menyembunyikan minuman keras. Akhirnya, polisi yang datang ke tempat itu tidak berhasil menemukan barang tersebut. Polisi pun menamparkan Rayesh, yang memberitahu jika akan ada penggerebekan. Ibunya yang berada di sana kemudian menyelamatkan Rayesh, dan ibunya berkata tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Namun setelah kematian 140 orang akibat minuman keras lokal yang diproduksi Ilyas, salah satu bos di sana, akhirnya dia pun ditangkap. Hal itu membuat Rayesh meminta pekerjaan untuk menjual minuman keras luar negeri kepada seorang bos bernama Jairaj. Rayesh yang sudah pintar berbisnis, dia meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang dijual. Jairaj pun menyetujuinya, kemudian Rayesh memasukkan minuman itu ke dalam tasnya, dan karena hal itulah, polisi yang sedang patroli tidak menyadarinya. Beberapa tahun kemudian, kini Rayesh sudah menjadi dewasa, dan inilah Rayesh, yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Rayesh dan sahabatnya Siddiq yang masih bekerja pada Jairaj, dia disuruh membebaskan kiriman besarnya yang ditahan oleh polisi. Dia kemudian menyuap polisi tersebut, dan truk pengangkut minuman keras akhirnya dapat jalan kembali untuk mengantarkan miras. Singkat cerita, Rayesh memutuskan untuk mulai menjalankan bisnisnya sendiri, dan dia lalu datang pada Jairaj untuk mengungkapkan hal tersebut, namun di sana dia malah ditertawakan oleh rekan-rekan Jairaj karena tidak memiliki uang untuk memulai usahanya itu. Jairaj pun, kemudian memberinya waktu 3 hari untuk membawa uang agar bisa membeli miras darinya, dan jika tidak, Jairaj akan membunuh Rayesh. Rayesh kemudian menyetujuinya, dan saat perjalanan pulang, temannya menawarnya sebuah mobil mewah. Lalu dia melanjutkan perjalanannya dan hampir saja menabrak seorang yang sedang membawa kambing. Orang tersebut memarahi Rayesh, yang hampir menabrak kambing miliknya, dan dia mengatakan jika harga kambing naik 10 kali lipat. Karena mereka mendekati perayaan Idul Fitri, Rayesh pun kemudian punya ide, dan dia membawa mobil temannya dan menuju sebuah pedesaan untuk menukar mobil tersebut dengan puluhan kambing. Rupanya Rayesh akan menjual kambing tersebut ke Mumbai. Agar harganya berlipat ganda, sesampainya di pasar Mumbai, Rayesh yang bermaksud menjual kambingnya, tapi karena belum mendapatkan izin para pedagang menemui Rayesh dan mengusirnya, tiba-tiba salah seorang memanggilnya dengan sebutan mata empat. Dan Rayesh yang mendengar itu, dia terpancing emosi, kemudian Rayesh menghajar mereka semua. Seorang penguasa di sana bernama Musa, datang ke sana dengan menodongkan pistol kepada Rayesh. Dengan cepat Rayesh pun merebut pistolnya dan berkata jangan sebut aku dengan mata empat. Lalu dia pun pingsan di sana. Setelah tersadar sebagai hukumannya kambing-kambing Rayesh dipotong dan dibagikan kepada para jamaah di hari raya. Di sana Musa mengatakan kambing adalah santapan harimau dan bukan untuk usaha. Rayesh pun kembali mengungkapkan kata-kata ibunya kepada Musa, jika tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama.
Rayes pun pergi. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, terlihat seorang pria selalu menatap Rayes dan Sidik yang sedang makan nasi pemberian Musa, sehingga sesampainya di rumah Rayes dan Sidik dikagetkan dengan pria yang mereka lihat di kereta. Ternyata mengikuti Rayes, di sana pria itu memberikan banyak sekali uang kepada Rayes, asalkan Rayes mau bunuh Musa. Tetapi Rayes yang tidak ada masalah dengan Musa, dia menolaknya, dan pria itu mengatakan jika uang itu dari Musa untuk semua kambingnya. Ternyata pria tersebut hanya menguji Rayes, dan Rayes akhirnya menerima uang tersebut. Rayes kemudian mendatangi makam ibunya, dan di sana dia berjanji akan memulai usahanya sendiri dan menjadi sukses. Di sisi lain di sebuah pesta, seorang polisi menyamar dan lalu menangkap mereka yang terlibat dalam bisnis miras yang dipimpin oleh seorang pengedar. Polisi jujur ini bernama Majmudar dan dia sudah disuruh atasannya untuk membebaskan pengedar itu. Namun dia menolaknya dan akhirnya dia dipindah tugaskan ke Gujarat. Lanjut cerita, terlihat di sana Rayes sedang bermain bola bersama temannya. Dia pun dengan sengaja menendang bola itu ke atap rumah pujaan hatinya agar bisa masuk dan melihatnya. Di sisi lain, Majmudar mulai melakukan aksinya dan dia memusnahkan ribuan botol miras yang mereka dapatkan dari para pengedar kelas kakap. Jairaj yang mengetahui mirasnya dimusnahkan, terlihat marah dan mulai khawatir. Keesokan harinya Majmudar mendengar sebuah truk miras kiriman untuk Rayes yang akan datang besok. Majmudar kemudian membuat sebuah rencana agar truk miras ditangkap sebelum sampai ke Gujarat. Namun Rayes lebih pintar, ia membagi mirasnya ke dalam 4 mobil. Majmudar yang sudah menghadangnya tidak mendapatkan barang bukti tersebut. Singkat cerita, Jairaj yang sedang kesulitan dengan bisnisnya. Ia pun mendatangi Rayes, dan mengajak Rayes untuk bekerja sama, namun kali ini Rayes mengembalikan keadaan dan Rayes mengatakan, akan membantunya tapi dia harus menjadi ketua dalam sindikat tersebut. Rayes kemudian menikahi wanita pujaan hatinya, yang selama ini dia sukai. Beberapa hari kemudian Majmudar merazia dan menutup semua jalan darat agar teruk milik Rayes tidak bisa masuk. Namun Rayes tak kehilangan akal, dan dia kali ini menggunakan kapal mengangkut semua mirasnya dengan dibantu seorang penguasa laut bernama Hamlah, dan akhirnya semua mirasnya bisa masuk ke Gujarat. Dalam sebuah perayaan, Rayes hampir menjadi sasaran sniper yang ingin membunuhnya, namun Rayes yang mengetahui hal tersebut dia kemudian mengejar pria itu dan menghajarnya. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Rayes yang sedang bermain karambol, dia ditangkap Majmudar karena terlibat pembunuhan sniper tersebut. Musa pun kembali membantu Rayes dengan mengirim orang yang bernama Raju, yang mengaku membunuh penembak tersebut, dan Majmudar mau tidak mau harus melepaskan Rayes. Rayes yang mengetahui jika sniper itu suruhan Jairaj, dia pun balas dendam padanya, dengan mendatangi markas Jairaj sendirian. Di sana Rayes menghabisi anak buah Jairaj, bahkan Jairaj juga dibunuhnya. Singkat cerita, Majmudar kembali dipindah tugaskan ke salah satu kota, dan 1 tahun kemudian bisnis Rayes menjadi gemilang karena tidak ada gangguan dari Majmudar. Polisi jujur tersebut, Rayes akhirnya dengan uangnya menyuap semua polisi, pemerintah bahkan seorang menteri dia suap. Warga yang berada di Gujarat sangat mengidolakan Rayes, karena perhatian dan bantuan darinya. Di lain sisi, meskipun berbeda wilayah Majmudar tetap mencoba menangkap Rayes. Kini salah satu teman Rayes, di wilayah Majmudar ditangkap karena penyelundupan miras. Mendengar itu Rayes meminta bantuan menteri untuk memindahkan Majmudar. Dan akhirnya menteri memindahkan Majmudar ke ruang kontrol yang hanya mengurus kertas, dan rupanya Majmudar dengan mudahnya bisa menyadap semua panggilan telepon yang masuk, termasuk telepon dari Rayes. Wali kota bernama Pasa meminta Rayes menghentikan jalur mirasnya, karena itu daerah di mana dia berada, dan juga dalam politik menuju kemenangannya. Hal tersebut tentu saja akan membuat bisnis Rayes hancur, dan Rayes mengancam membunuhnya, jika melakukan hal tersebut. Akan tetapi orasi politik tetapi dilakukan, dan Rayes kehilangan kesabarannya, sehingga menghadang kampanye dari Pasa. Akibat perbuatan Rayes, menteri menjadikan di hadapan media jika Rayes pasti akan dipenjara. Kemudian menteri itu mengatakan jika Rayes dipenjara takkan lama dan fasilitas di sana akan tercukupi, sehingga bisnisnya tetap bisa berjalan. Rayes pun tidak bisa menolaknya, hingga akhirnya dia mendekam dalam penjara dan ternyata dia dijebak oleh menteri, dan Pasa yang sekarang menjadi sekutu. Rayes yang marah, dia memutuskan untuk ikut dalam pemilihan wali kota, agar dia dibebaskan. Singkat cerita, Rayes akhirnya memenangkan pilihan itu karena memang warga kota menyukai Rayes karena semua bantuannya. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba terjadi kerusuhan di India antara Islam dan Hindu. Rayes yang mementingkan sosial, dia berusaha mencukupi kebutuhan warga kotanya selama 2 minggu dengan uangnya meskipun perbedaan agama di antara mereka, akhirnya karena uangnya habis karena pemilihan wali kota.
dan membantu warga kotanya, membuat hutang Reyes semakin banyak, dan Reyes sekarang terpuruk jatuh miskin. Reyes kemudian terpaksa kembali pada Musa untuk meminta bantuannya, namun Musa mengatakan akan membantu Reyes. Singkat cerita, sebuah berita muncul di televisi, jika terjadi ledakan bom di 5 wilayah dan itu mengarah di wilayah Gujarat, polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa dengan bantuan Reyes. Reyes pun sangat terpukul dan bersalah karena tidak sesuai dengan prinsipnya dan karena perbuatannya tersebut ribuan orang meninggal. Reyes diminta melarikan diri oleh istrinya, namun dia tidak mau. Dia justru mendatangi Musa, karena telah mengkhianatinya, dan menghabisi para anak buah Musa, termasuk Musa. Dan setelah membunuh Musa, Reyes pun menyerahkan diri, dan mengakui kesalahannya, karena dia sendiri tidak bisa memaafkannya. Reyes kemudian dibawa Majmudar ke sebuah tanah lapang. Kemudian Majmudar menghukum mati Reyes karena perbuatannya sendiri, dan kemudian film pun berakhir.